warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan seorang tokoh yang populer, diceritakan pada tahun 1960 yang diangkat dalam sebuah novel cerita Naga Sasro dan Kiai Sapu Inten. Kisah ini mengisahkan tentang sosok mantan prajurit Kasultan dan Demak yang berupaya mencari keris pusaka Kasultan Demak yang hilang, yaitu keris Kiai Nogososro dan Sapu Inten. Beliau adalah Mahesa Jenar. Mahesa Jenar atau dikenal pula sebagai Senopati Ranggatohjaya. Gelar itu didapatkannya saat masih menjabat sebagai salah satu prajurit pilihan Kasultanan Demak. Mahesa Jenar berasal dari Pandenaran atau Semarang untuk saat ini. Dia adalah murid dari Ki Ageng Pengging Sepuh atau Pangeran Handayaningrat. Pangeran Handayaningrat adalah menantu daripada Prabu Brawijaya kelima. Saudara seperguruannya adalah Ki Ageng Pengging alias Ki Kebokenongo atau putra dari Pangeran Handayaningrat itu sendiri. Di dalam perantaranya, Mahesa Jenar juga dikenal sebagai Manahan. Nama itu dipakainya saat melarikan diri dari kerajaan Laskar Banyu Biru demi menyelamatkan Arya Salaka, putra sahabatnya Ki Ageng Gajah Sora. Masa kecilnya dilalui sebagai teman bermain Ki Ageng Enis. Ki Ageng Sewa Enom Enis atau yang dikenal juga dengan nama Ki Ageng Enis Selo adalah putra daripada Ki Ageng Sewa Sepuh. Legenda mengatakan bahwa Ki Ageng Sewa Sepuh yang tinggal di daerah Selo, Boyolali, Jawa Tengah mempunyai kelincahan yang luar biasa sehingga beliau dapat menangkap petir, dan kemampuan ini menurun pada anaknya Nis Selo. Dalam cerita ini, tokoh ini digambarkan dekat dengan beberapa tokoh yang masuk dalam sejarah Jawa. Di antaranya Sultan Trenggono, Jaka Tingkir, Ki Ageng Penjawi, dan sosok-sosok lainnya. Kasultanan Demak, Mahesa Jenar merupakan salah satu prajurit yang sangat dihormati di lingkungan kerajaan, termasuk oleh Sultan Trenggono itu sendiri. Sayang, saat terjadi peristiwa terbunuhnya Ki Kebokenongo ditambah pencurian pusaka kerajaan Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten, Mahesa Jenar dianggap sebagai satu kerajaan hingga akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan mulai merantau untuk melacak keberadaan kedua keris pusaka tersebut. Mahesa Jenar dikenal dengan sikapnya yang jantan dan kesatria. Beliau adalah tipikal prajurit yang berjuang tanpa pamrih, begitu gigihnya dalam perjuangan. Mahesa Jenar sampai kadang melupakan kepentingannya sendiri. Mahesa Jenar juga tipe pria yang keras hati dan kadang-kadang dianggap kaku oleh kaum perempuan. Kekakuannya itu sebenarnya adalah cerminan dari ketulusan jiwanya dan kerelaannya berkorban untuk sesuatu yang dianggapnya benar, termasuk jika dia harus mengorbankan perasaannya sendiri demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Sikap yang demikian juga karena kecanggungannya jika berhadapan dengan wanita, sehingga membuatnya bisa bersikap tidak wajar. Peristiwa yang melibatkan dirinya dengan Nyi Worosobo menunjukkan betapa Mahesa Jenar kurang peka dalam menyalami perasaan seorang wanita. Dalam perjalanan suatu hari di hutan Tambak Bayar, dirinya menolong seorang gadis cantik bernama Dewi Roro Wilis dari cengkraman penjahat yang menamakan dirinya Jaka Soka dan Lowo Ijo. Telah melalui pertempuran sengit dan nyaris tewas oleh kekuatan pusaka Lawa Ijo. Dari situlah Mahesa Jenar kemudian menaruh pipi cinta pada Roro Wilis.
Roro Wilis pun ternyata membalas cintanya, meskipun kemudian Mahesa Jenar berusaha meninggalkannya karena tahu dirinya tidak bisa memberikan apa-apa pada gadis yang sangat dicintainya itu. Hal itu dilakukannya setelah mengetahui saudara perguruan Roro Wilis, Demang Sarayuda yang kaya raya, juga mencintai Roro Wilis. Tidak diketahui apakah sikap Mahesa Jenar yang demikian itu benar-benar keluar dari dasar hatinya ataukah sekedar akibat kecemburuan sesaat. Beruntung kemudian Mahesa Jenar mendapat nasihat dari Ki Ageng Pandenalas, kakek sekaligus guru dari Roro Wilis. Dalam pengembaraannya, Mahesa Jenar bersahabat dengan Ki Ageng Gajah Sora dari Banyu Biru, Ambarawa. Ki Ageng Sora adalah putra sekaligus murid dari Ki Ageng Sora Dipoyono yang juga adalah sahabat gurunya. Uniknya, sebelum saling menyadari, keduanya terlibat pertarungan dahsyat yang nyaris merenggut nyawa mereka berdua. Persahabatan mereka berdua pula yang membawa Mahesa Jenar terlibat perang saudara di Banyu Biru dan akhirnya harus melarikan diri setelah Ki Ageng Gajah Sora difitnah telah mencuri keris Naga Sasra dan keris Kyai Sabu Inten. Dalam pelariannya itu, dia membawa putra Ki Ageng Gajah Sora, Arya Salaka, yang belakangan diangkat sebagai anak dan murid secara tidak diduga. Dalam pelarian selama hampir 5 tahun itu, beliau bertemu dengan paman gurunya Ki Kebo Kanigoro, saudara seperguruan sekaligus anak tertua Ki Ageng Pengging Sepuh atau Haryadiningrat, yang memiliki kesaktian jauh lebih dahsyat dari gurunya sendiri. Dan lewat bimbingan dari Kebo Kanigoro pula lah Mahesa Jenar akhirnya bisa melewati batas kemampuan ilmunya sendiri, yang membuat ilmunya meningkat berlipat-lipat hingga dia pun juga berhasil melampaui kesaktian gurunya. Beberapa kesaktian Mahesa Jenar, beliau menguasai ilmu Sosro Birowo dari Pengging dengan baik. Sebelum mendapat bimbingan dari Kebo Kanigoro, ilmunya masih belum seberapa, hanya setingkat lebih tinggi dari kesaktian para pendekar level seperti Mantingan, Wirosobo, Jakasoka atau Lolo Ijo. Tapi setelah dikembang diri di bawah bimbingan Ki Kebo Kanigoro, ilmunya meningkat tajam. Bahkan jika harus melawan para sepuh dunia persilatan sekalipun, Mahesa Jenar tidak akan kalah. Sehingga Mahesa Jenar kemudian disebut sebagai titisan dari almarhum Pangeran Handayani sendiri. Bahkan oleh sebagian kalangan tua, Mahesa Jenar dipandang lebih hebat dari gurunya tersebut. Tata gerak yang diperagakan oleh Mahesa Jenar selain murni dari tata gerak perguruan Pengging, juga dikembangkan dengan kemampuannya menunjukkan gerak binatang di alam liar, sehingga perkembangan gerakan perguruan Pengging menjadi semakin bervariasi. Mahesa Jenar kerap disebut memiliki kelincahan seekor kijang dengan tenaga seekor banteng. Dia juga bisa menggunakan berbagai macam senjata dengan baik berkat kelatihannya sebagai prajurit. Segala benda yang ada di tangannya bisa digunakan sebagai senjata yang mematikan. Mahesa Jenar juga gemar mengamati setiap tata gerak dari setiap lawannya, membuatnya mampu membaca setiap gerakan lawannya. Ki Kebo Kanigoro menyebutnya bertarung dengan kecerdasan. Tidak salah jika disebut demikian karena Mahesa Jenar selain jeli juga memiliki otak yang cemerlang. Kecerdasannya dibuktikan saat mengungkap teka-teki keberadaan tokoh misterius bernama Pasing Singan. Bahkan dia berhasil pula menghubungkan keberadaan Pasing Singan dengan Panembahan Ismoyo, sesepuh padepokan Karang Tumaritis yang sejatinya adalah guru dari seluruh Pasing Singan yang ada. Berkat kecerdasannya pula, dia berhasil menyempurnakan ilmu Sosro Birowo, tidak hanya sebagai ilmu untuk menyerang, tapi juga berfungsi sebagai pertahanan. Pasing Singan yang bernama Umbaran pernah merasakan bagaimana ilmunya berhasil dipatahkan dengan perlindungan Sosro Birowo yang disempurnakan oleh Mahesa Jenar. Mahesa Jenar juga kebal racun karena di dalam darahnya mengalir bisa ular Gundolo Seto yang terkenal mampu menetralisir segala macam racun. Bisa ular Gundolo Seto tersebut di perutnya dari Ki Ageng Selo. Kemampuannya dibuktikan saat mengobati kaki Wirosobo, salah satu sahabatnya yang disebut juga sebagai Seruling Gading, dan sekali lagi saat memusnahkan racun dari pusaka Lolo Ijo yang dikenal dengan sebutan Akik Kalabang Sayuto.
Untuk petilasannya banyak di daerah Banyu Biru atau daerah Gunung Telomoyo sekitar situ. Namun untuk keberadaan makamnya kita masih mencari, apakah di Kedung, apakah di Demak, atau di Semarang. Kita belum bisa menemukannya. Mungkin suatu saat kita akan menemukan di manakah makam daripada Mahisa Jenar atau Senopati Ranggathotjaya tersebut. Dan cerita Mahisa Jenar udah sering ditampilkan dalam ketoprak ataupun udah diangkat dalam novel karya S.H. Mintarja dalam 29 episode. Sekian dulu untuk episode Mahisa Jenar kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.